Jangan lupa like, subscribe, and comment. Share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Iswahyudi Family. Nah, kali ini kita akan balik lagi nih ke edisi kuliah di Belanda. Jadi pada dua video sebelumnya kita udah jelasin tentang komponen-komponen biaya hidup di Belanda itu apa aja sih gitu kan. Berapa biaya-biaya yang kita butuhkan untuk kita tinggal di Belanda, terutama untuk mahasiswa yang berencana membawa keluarga untuk menemani studi selama di sana ya. Nah, sekarang ini kita mau berbagi tentang gimana sih caranya menghemat komponen-komponen biaya tersebut gitu, apalagi untuk mahasiswa dengan beasiswa dan membawa keluarga. Atau tips ini berguna bagi mahasiswa-mahasiswa dengan yang self funding atau mahasiswa-mahasiswa dengan budget yang terbatas. Jadi sebelumnya saya kan udah bilang ada 5 komponen biaya hidup nih, 5 komponen biaya hidup utama selama kita tinggal di sana. Yang pertama adalah biaya sewa rumah, yang kedua biaya transportasi dan komunikasi, yang ketiga utility expense, 4 asuransi, dan kelima biaya makan. Nah, tentunya dari 5 komponen biaya ini tidak semuanya itu bisa kita hemat ya. Seperti biaya sewa rumah itu kan sudah fix, kita harus bayar itu setiap bulannya sebesar segitu. Yang kedua juga biaya asuransi juga itu biayanya sudah fix yang harus kita bayarkan tetap gitu. Nah, tapi 3 komponen biaya yang lain ini bisa banget kita hemat dengan tips dan trik tertentu. Yang pertama adalah utility expense seperti air, listrik, gas, dan internet. Dan yang kedua yaitu biaya transportasi dan komunikasi, dan yang ketiga terakhir itu adalah biaya makan. Nah, sekarang langsung aja kita bahas caranya menghemat komponen biaya yang pertama nih, yaitu utility expense. Caranya yang pertama adalah mencuci. Nah, mencuci di Belanda itu juga ada triknya gitu. Jadi tarif air, listrik, gas itu akan murah di saat malam hari. Kalau tidak salah itu di antara jam 9 malam sampai jam 5 pagi gitu. Mungkin masalah jam ini nanti bisa dicek lagi. Yang jelas ini pada malam hari biaya-biaya tersebut tarifnya itu lebih rendah daripada di siang hari. Dan selain malam hari itu juga biaya-biaya itu akan rendah di saat weekend, Sabtu dan Minggu. Jadi kalau teman-teman mau mencuci, usahakan itu di malam hari atau Sabtu dan Minggu gitu kan. Kenapa mencuci ini krusial untuk menghemat biaya listrik, air, dan gas tadi? Karena mencuci itu membutuhkan 3 jenis energi nih. Kita butuh air di sana, kita butuh listrik, dan kita butuh gas gitu. Jadi dengan menyiasati waktu mencuci ini itu udah akan sangat signifikan mengurangi tagihan utility expense kita gitu kan. Nah, itu masalah mencuci. Dan yang kedua yang bisa lagi kita lakukan adalah mandi. Nah, mungkin ini agak gimana ya? Tidak semua orang setuju, mungkin tidak semua orang sepakat dengan mandi ini gitu. Kalau di Indonesia kan kita terbiasa tuh mandi harus 2 kali sehari ya, minimal pagi dan sore gitu. Kalau di sana mungkin kita tidak usah terlalu idealis dengan mandi 2 kali sehari gitu kan, karena juga cuaca di sana kan tidak terlalu panas ya. Yakinlah gitu, kita tidak akan kegerahan seharian karena emang udaranya sejuk banget. Pun musim panas itu anginnya kenceng, jadi tuh nggak akan terlalu berkeringat lah walaupun kita beraktivitas seharian gitu. Nah, jadi kalau bisa mandinya nggak usah 2 kali ya, minimal sekali sehari lah. Jadi kalau kami waktu itu sih kayak gitu sih, mandi udah cukup sekali sehari aja gitu, mau pagi atau sore, itu tergantung preferensi kita mau lebih nyaman yang mana. Nah, untuk mandi ini juga kenapa kita perlu hemat nih, mandi cuma sekali sehari, 2 hari sekali, atau mau 3 hari sekali gitu kan? Karena mandi ini juga udah pasti tidak mungkin kita mandi pakai air dingin di situ. Walaupun musim panas pun yakinlah nggak akan tahan nggak mandi dengan air dingin di sana. Pasti kita akan menyalakan air hangatnya gitu kan. Nah, tahu sendiri air hangat itu menggunakan gas untuk menghangatkan airnya. Jadi dengan meminimalisir frekuensi kita mandi gitu udah sangat menghemat biaya listrik, air, dan gas ini tadi. Lalu yang ketiga nih soal memasak. Nah, untuk memasak sendiri ini ada tips dan triknya sendiri. Saya mau kasih saran di sini, kalau memasak sebisa mungkin itu jangan masak setiap hari, atau minimal itu masak itu kalau mau setiap hari itu sekali sehari aja. Karena kenapa? Masak itu butuh gas. Dan gas di sana itu biayanya tarifnya lebih mahal daripada listrik dan air gitu. Jadi kalau kita menghemat gas dengan cara mengurangi waktu kita memasak, itu udah akan sangat menghemat utility
expense yang harus kita bayarkan. Dan yang kedua, memasak lagi itu biasakanlah untuk tidak menggunakan exhaust fan, walaupun kita akan disediakan ya exhaust fan itu. Nah, usahakan nggak dipakai juga karena itu juga butuh listrik. Kalau misalnya memang pengen udaranya tetap bersih, biar sirkulasi udaranya bagus juga, jendelanya dibuka aja gitu. Lalu biasakan lagi untuk tidak makan makanan yang hangat. Biasakanlah untuk makan makanan dingin gitu. Kalau misalnya juga tidak terbiasa dengan makan makanan dingin gitu, setiap mau makan lebih baik kita menghangatkannya dengan microwave. Jangan kita hangatkan makanan itu di kompor. Nah, karena tadi kan kompor itu membutuhkan gas. Kecuali ini nggak tahu ya, kalau misalnya nanti dapat rumah yang kompornya itu listrik, tetap aja sih walaupun itu listrik kita tetap harus lagi menghemat itu. Kemudian masak nasi juga. Kalau kami sih kemarin itu masak nasi itu ya udah rice cookernya itu cuma dinyalain saat mau masak aja gitu. Setelah nasinya masak langsung dimatikan. Dan kalau misalnya nanti mau makan lagi dan pengen hangat ya nasinya, tinggal kita hangatkan di microwave. Jadi microwave di sana itu benar-benar dimanfaatkan lah untuk memasak ataupun menghangatkan makanan gitu tanpa menghidupkan kompor. Dan yang selanjutnya yang bisa kita hemat itu adalah pemakaian heater. Nah, kita tahu sendiri kalau di sana itu musim dinginnya beneran dingin banget, pun musim semi dan summer itu masih dingin gitu. Nah, jadi bijaksanalah menggunakan heater di saat bener-bener kita butuhkan, maka nyalakan. Kalau enggak ya udah kita matikan heaternya. Kalau saran saya, daripada kita terus-terusan menghidupkan heater di waktu-waktu yang sebenarnya kita nggak terlalu butuh gitu kan, nah lebih baik kita berinvestasi di selimut gitu atau jaket yang tebal. Nggak apa-apa jaketan di rumah atau selimutan di rumah gitu kan, jadi lebih menghemat daripada kita terus-terusan menyalakan heater, apalagi heaternya dengan suhu yang cukup tinggi. Misalnya kita nyalain di suhu 25-26 derajat, itu bener-bener udah banyak menghabiskan gas, bener-bener gasnya habis di sana gitu, jadi kita akan bayar lebih mahal. Nah, itu tadi caranya, gimana caranya menghemat utility expense. Nah, kita sekarang masuk ke komponen yang kedua yang bisa dihemat, yaitu transportasi dan komunikasi. Nah, ini sebenarnya udah saya jelasin ya di video biaya hidup sebelumnya. Saya cuma akan mengulang sekilas di sini. Untuk transportasi sendiri, cara yang paling signifikan untuk menghemat biaya ini yaitu dengan membeli sepeda. Investasilah sepeda di awal-awal kita sampai di sana gitu. Karena sepeda ini akan sangat-sangat dibutuhkan untuk membantu mobilitas kita di sana. Jadi mau perjalanan dekat atau jauh itu sebisa mungkin gunakanlah sepeda, karena biaya transportasi di Belanda itu mahal banget gitu kan. Mau itu tram, bis pun jarak jauh dekat itu benar-benar mahal. Jadi lebih baik kita menggunakan sepeda. Investasilah di sana ya sekitar 50-100 euro, itu kita bisa pakai 1-2 tahun gitu, daripada kita benar-benar kemana-mana kita mengandalkan transportasi publik di sana. Nah, untuk transportasi ini juga nih, kalau misalnya kita mau pergi keluar kota menggunakan kereta atau bis, ya usahakan mencari tiket yang murah. Kalau saya sih bilang belilah day card atau tiket harian, dan itu grup tiket. Nah, mungkin teman-teman bisa cari informasinya, tiket harian ini apa, grup tiket ini apa, itu banyak kok informasinya nanti mau di Facebook atau di website-website di sana, gimana cara mendapatkan tiket-tiket yang murah ini tadi. Nah, untuk komunikasi, kalau saya sih menyarankan pulsa ya, ini komunikasi lebih ke pulsa, itu tidak usah membeli kalau tidak dibutuhkan. Karena kita juga akan lebih mengandalkan internet sih, lebih banyak untuk komunikasi daripada pulsa ini. Kecuali misalnya kita mau pergi dalam perjalanan yang jauh, butuh internet, nah itu sesekali ini nggak apa-apa beli pulsa untuk hal-hal yang seperti itu aja gitu kan. Nggak perlu juga sih setiap saat, setiap bulan kita harus isi pulsa. Kalau menurut saya sih nggak ada gunanya juga ya pulsa di sana gitu, karena kita udah mengandalkan internet tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Ini yang bisa bakal hemat, yaitu adalah biaya makan. Untuk makan sendiri, cara yang paling simple untuk menghemat biaya makan itu adalah dengan masak sendiri. Kenapa? Ini signifikan banget kalau kita masak sendiri dibandingkan dengan kita jajan di luar gitu ya, beli makan di luar. Sebagai gambaran aja nih ya, di kampus saya itu biaya makanan per porsi itu
bisa sekitar 5 sampai 10 euro gitu. Ada sih yang di bawah 5 euro, 2 sampai 3 euro itu paling cuma dapat kentang goreng gitu kan. Nah, coba dihitung-hitung aja kalau misalnya kita sekali makan aja 5 euro, 3 kali makan sehari 15 euro dikali 30 hari. 15 kali 3 itu udah 450 euro sendiri gitu untuk makan aja gitu kan. Nah, sementara kalau teman-teman lihat video yang saya sebelumnya itu, kami bertiga itu 1 bulan cuma menghabiskan uang 200 euro untuk makan. Nah, ini caranya adalah kita bener-bener masak sendiri setiap hari, nggak ada namanya jajan-jajan. Itu jajan-jajan itu udah ya extraordinary banget. Kalau pengen banget jajan ya udah kita jajan gitu kan. Untuk masak sendiri ini juga harus disiasati juga nih tempat kita berbelanja itu di mana gitu kan. Jangan berbelanjalah di tempat-tempat yang murah nih. Saya kasih tahu nih ya, tempat-tempat belanja di murah itu di mana. Yang pertama, biasanya setiap kota-kota di Belanda itu dia akan punya namanya pasar tradisional. Nah, belanjalah di pasar-pasar tradisional ini gitu untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti ikan, daging, sayuran, buah-buahan dan segala macamnya. Situ dijamin harganya jauh lebih murah daripada kita belanja di supermarket. Nah, cari tahu aja pasar-pasar di Belanda itu, pasar tradisional ya, ini dia tidak buka setiap hari. Teman-teman bisa cari tahu di kota-kota teman-teman nanti itu pasarnya buka setiap hari apa aja. Dan yang kedua, selain belanja di pasar tradisional, belanjalah di supermarket berikut ini ya yang mau saya jelaskan gitu. Nah, ada supermarket yang harganya itu murah gitu. Mungkin kalau teman-teman pertama kali nyampe di Belanda akan tahu yang nama supermarket yang terkenal itu namanya Albert Heijn atau AHA ya. Itu akan teman-teman temui banyak sekali store-nya, tokonya itu banyak sekali. Dan memang udah termasuk salah satu supermarket yang besar ya di sana. Cuma AHA ini harganya itu lebih mahal daripada supermarket yang lain. Nih, saya akan kasih tahu apa aja supermarket yang harganya itu murah gitu, yang bisa teman-teman jadikan tempat untuk belanja kebutuhan bahan makanan bulanan. Yang pertama itu Jumbo. Nah, kalau mau tahu Jumbo, lihat juga ada, kita udah pernah bikin video kita jalan-jalan di Jumbo. Itu benar-benar supermarket favorit kita, harganya murah banget di sana dibandingin dengan AHA tadi. Dan kita bisa beli apa aja lah di situ, cukup lengkap persediaannya. Dan kalau misalnya belanja di Jumbo ini juga carilah bahan-bahan yang mereknya merek Jumbo, dan itu akan lebih murah daripada dengan barang-barang yang merek lain gitu kan. Carilah merek supermarketnya. Terus yang kedua ada yang juga namanya Aldi, Lidl gitu. Nah, itu biasanya juga murah. Kebetulan kenapa kami sangat suka Jumbo, karena di dekat rumah itu ya adanya ya Jumbo ini gitu. Kalau misalnya di rumah teman-teman, dekat rumah teman-teman nanti ada Aldi atau Lidl, ya bisa ke sana juga. Tapi Aldi atau Lidl ini store-nya itu lebih kecil ya daripada Jumbo, mungkin akan kurang lengkap kalau dibandingin Jumbo tadi. Dan selain supermarket, itu kita bisa juga belanja di toko-toko Turki atau Suriname gitu ya. Dia toko-toko kecil sih itu. Nah, di situ dia biasanya juga menyediakan bahan-bahan makanan yang dengan harga yang lumayan murah juga. Nah, yang terakhir, di mana nih tempat belanja, apalagi untuk orang Asia, orang Indonesia, yang kita butuh nih bahan-bahan makanan atau bumbu-bumbu dari Indonesia, dari Asia gitu kan. Teman-teman bisa datang ke toko Asia, namanya Oriental. Itu biasanya di setiap kota ada nih. Oriental itu harga-harga bahan makanan Asia di sini itu jangan dibandingin sama di Indonesia, karena memang akan lebih mahal, karena memang di sana kan pada impor semua gitu. Teman-teman di toko Asia ini akan menemukan semua jenis makanan dari Indonesia. Itu mau tempe, tahu, itu ada, mau sayur kangkung gitu kan, mau Indomie, mau sambal, berbagai jenis sambal, bumbu pecel, itu teman-teman bakalan temukan di sana gitu kan. Ya, tapi dengan harga yang cukup tinggi gitu. Kalau mau untuk kangen-kangenan dengan masakan Indonesia ya memang di sini sih. Kalau kami sih emang sering nggak apa-apa lah berinvestasi di sini, karena memang seleranya Nusantara banget ya. Jadi harus masak masakan Nusantara dengan memerlukan bumbu-bumbu ini gitu. Nah, di toko Asia ini, di Oriental ini juga menjual beras gitu. Nah, jadi kami dulu itu kan kita terbiasa ya makan dengan beras yang pulen, wangi, lembut gitu kan. Nah, kebetulan beras-beras di sana itu yang beras yang panjang-panjang itu ya, seperti basmati yang agak perak dan keras ya, nggak pulen. Nah, di Oriental ini ada nih beras pulen dan enak juga, cuma itu berasnya sudah patah-patah gitu kan, dan namanya itu broken rice. Nah, sekarang saya tanya nih teman-teman, kalau mau makan bentuknya apa rasanya?
pasti kita milih rasanya kan. Nah jadi waktu itu ya udahlah ya, akhirnya kita memutuskan untuk makan beras yang enak walaupun bentuknya tuh udah nggak enak dilihat. Selama di sana kita beli beras broken rice tadi, kalau nggak salah itu impor dari Thailand. Itu berasnya enak dan wangi banget, tapi ya itu bentuknya aja yang kurang menarik lagi gitu kan, udah hancur-hancur. Selanjutnya juga untuk makan sendiri, kalau bisa, ini bener-bener saran, kalau bener-bener kalau bisa aja ya, itu nggak usah makan 3 kali sehari, cukuplah makan 2 kali sehari aja, siang atau sore. Maksudnya ya makan dengan makan berat ya, yang sama seperti kita di Indonesia. Kalau sarapan itu usahakan sarapan bule lah gitu, susu, roti, keju lah gitu kan, bener-bener dibiasain kayak gitu, minimal sekali sehari makan seperti itu. Ya, karena susu keju di sana itu lebih murah gitu kan. Dan dengan kita melakukan kebiasaan ini ya lumayan bisa menghemat biaya makan kita sehari-hari di sana. Nah, oke teman-teman, gitu dulu sekian tips dari saya gimana sih caranya kita bisa menghemat pengeluaran kita selama di sana, menghemat biaya hidup kita gitu kan, dengan kita masih sehat walafiat dan selamat selama kita studi di sana. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen di bawah, sebisa mungkin nanti akan kita jawab. Dan saya juga akan bagikan ini di description box di bawah tentang berapa sih kisaran harga-harga bahan makanan di sana. Dan semoga ini nanti membantu untuk teman-teman memperkirakan biaya hidup di sana. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa nonton video kita yang lain dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.